Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Dina Fai Satriani Manurung dengan NIM C01020006 dari Prodi Teknologi Pangan. Kali ini akan membahas tentang mikrobiologi pangan. Yang pertama, peran mikrobiologi terhadap susu. Mikrobiologi pangan adalah ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroba dalam pangan, baik yang menguntungkan atau merugikan. Air susu merupakan minuman yang baik bagi manusia, akan tetapi air susu juga baik bagi mikroba. Susu merupakan bahan makanan yang dianggap sempurna karena kandungan zat-zat esensial bagi tubuh, yaitu protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan senyawa bioaktif. Sifat susu yang perlu diketahui adalah bahwa susu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Yang kedua yaitu peran mikroba. Yang pertama, susu secara fisik seperti koloid, kental berwarna putih atau kuning pekat. Namun, bila suatu lapisan yang tipis pada permukaan akan nampak transparan. Atau dengan kata lain, apabila volume besar susu nampak sebagai cairan berwarna putih, namun dalam suatu lapisan tipis atau volume sedikit akan tampak transparan. Pemisahan lemak susu menyebabkan warnanya agak kebiruan. Nah, menurut Giri Sonta, susunan zat gizi air susu adalah sebesar 87,7%, lemak sebesar 3,45%, protein sebesar 3,2%, dan albumin sebesar 0,5%. Protein ini terdiri dari kasein dan albumin. Laktosa sebesar 4,6% dan mineral sebesar 0,85%. Yang ketiga masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, ini keuntungan bakteri di dalam susu. Yang pertama, bakteri pencemar. Dalam susu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bakteri patogen dan pembusuk. Bakteri pembusuk akan menguraikan protein menjadi asam amino dan merombak lemak dengan enzim lipase, sehingga susu menjadi asam dan berlendir. Yang kedua, pada pengemasan susu tujuannya agar enzim rennet dapat bekerja optimal. Pengemasan dapat dilakukan dengan bakteri Streptococcus lactis. Proses fermentasi oleh Streptococcus lactis akan mengubah laktosa menjadi asam laktat, sehingga derajat keasaman susu menjadi rendah dan rennet efektif bekerja. Yang ketiga yaitu pada pembuatan keju. Dalam pembuatan keju, tidak semua susu yang masih segar yang dapat diolah, melainkan susu yang sudah basi atau susu yang terdapat bakteri atau mikroba di dalamnya lalu diolah menjadi keju. Lalu contoh yang keempat, pada pematangan keju, untuk menghasilkan keju yang berkualitas dilakukan proses pematangan dengan cara menyimpan keju dalam periode tertentu. Dalam proses ini, mikroba mengubah komposisi kart sehingga menghasilkan keju dengan rasa, aroma, dan tekstur yang spesifik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan seperti temperatur dan kelembapan udara. Nah, dalam beberapa jenis keju, bakteri dapat mengeluarkan gelembung udara sehingga dihasilkan keju yang berlubang. Yang keempat yaitu tahapan pembuatan keju. Tahapan yang pertama yaitu pengasaman. Nah, pada proses ini susu dipanaskan agar bakteri asam laktat bakteri yang ada yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh. Bakteri ini akan memakan laktosa pada susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Jadi tidak semua bakteri itu merugikan. Dalam contoh ini, bakteri Streptococcus dan Lactobacillus dapat berguna dalam pembuatan keju. Tahapan yang kedua yaitu pengentalan. Bakteri rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan tadi, kemudian membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair dan padat. Rennet mampu mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein yang ada menjadi didih. Jumlah bakteri yang dimasukkan dan suhu susu sangatlah penting bagi tingkat kepadatan keju. Tahapan yang ketiga yaitu pengolahan dadih.
Proses selanjutnya, dadi diiris dan dicincang menggunakan tangan supaya mengeluarkan lebih banyak air didih. Nah, yang keempat yaitu tahapan yang keempat, persiapan sebelum pematangan. Dalam proses ini ada 3 tahapan, yaitu pencetakan. Saat dadih mencapai ukuran sesuai dadih dipisahkan dan dicetak. Tahap yang kedua yaitu penekanan. Keju ditekan sesuai tingkat kekerasan yang diinginkan. Lalu tahapan yang ketiga yaitu pengasinan. Penambahan garam agar keju tidak terasa tawar. Lalu ini adalah tahapan yang terakhir yaitu yang kelima, pematangan. Pematangan yaitu proses yang mengubah dadih segar menjadi keju yang penuh dengan rasa, disebabkan oleh bakteri dan jamur yang digunakan pada proses produksi. Nah, ini maksud jika bakteri atau jamur itu tidak semuanya merugikan. Nah, yang terakhir yaitu masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, keberadaan mikroorganisme memiliki peranan yang penting, baik yang sifatnya mampu meningkatkan mutu maupun yang bersifat patogen. Tidak semua mikroba dalam pangan dapat merugikan suatu produk pangan, namun juga bisa menguntungkan. Contohnya pembuatan keju yang diberi penambahan bakteri Streptococcus lactis dan Lactobacillus yang dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga keasaman susu menjadi rendah dan rennet efektif bekerja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, pembahasan, dan penyampaiannya, mohon dimaafkan. Terima kasih.